Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Respita dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, semester 8V, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Mata kuliah Pemerolehan Bahasa dengan dosen pengampu Ibu Sutarini SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai proses pemerolehan bahasa pertama dan bagaimana proses pemerolehan bahasa bisa sampai ke anak. Langsung saja, proses pemerolehan bahasa pertama, perkembangan pemerolehan bahasa pada anak dapat dibagi atas menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, perkembangan prasekolah, yang kedua, perkembangan ujaran kombinatori, dan yang ketiga, perkembangan masa sekolah. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak-anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, proses pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua, menurut Cair 2003 halaman 167. Selama proses pemerolehan bahasa pertama, Chomsky menyebutkan bahwa ada 2 proses yang terjadi ketika seorang anak-anak memperoleh bahasa pertamanya. Proses yang dimaksud adalah proses kompetensi dan proses performasi. Kedua proses ini merupakan 2 proses yang berlainan. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa, yaitu termasuk fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Secara tidak disadari, kompetensi ini dibawa oleh setiap anak sejak lahir. Meskipun dibawa sejak lahir, kompetensi memerlukan pembinaan sehingga anak-anak memiliki performasi dalam berbahasa. Performasi adalah kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Performasi terdiri dari 2 proses, yaitu proses pemahaman dan proses penerbitan kalimat-kalimat. Proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati atau mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar. Sedangkan proses penerbitan melibatkan kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat sendiri, menurut Cair 2003 halaman 167. Lanjut, yang kedua, bagaimana proses pemerolehan bahasa tersebut bisa sampai kepada anak. Nah, tahap pemerolehan bahasa yang pertama dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah tahap pemerolehan kompetensi dan performasi. Seperti yang dijelaskan pada bagian pertama tadi, sebagai pusat pengetahuan dan pengembangan kebahasaan dalam otak anak, kompetensi memerlukan bantuan performasi untuk mengatasi masalah kebahasaan anak. Performasi adalah kemampuan seorang anak untuk memahami dan mendekodekan dalam proses reseptif dan kemampuan untuk menuturkan atau mengkodekan dalam proses produktif, sehingga dapat kita gambarkan bahwa kompetensi merupakan bahannya dan performasi merupakan alat yang menjembatani antara bahan dengan perwujudan fonologi bahasa. Yang kedua, tahap pemerolehan semantik. Pemerolehan sintaksis bergantung pada pemerolehan semantik. Yang pertama, diperoleh oleh anak bukanlah struktur sintaksis, melainkan makna atau semantik. Sebelum mampu mengucapkan kata, anak-anak rajin mengumpulkan informasi tentang lingkungannya. Anak-anak tersebut menyusun fitur-fitur semantik yang sederhana terhadap kata yang dikenalnya. Yang dipahami dan dikumpulkan oleh anak itu akan menjadi pengetahuan tentang dunianya. Pemahaman makna merupakan dasar pengujaran tuturan. Yang ketiga ada proses pemerolehan sintaksis. Konstruksi sintaksis pertama anak normal dapat diamati pada anak usia 18 bulan. Meskipun demikian, beberapa anak sudah mulai tampak pada usia 1 tahun dan anak-anak yang lain di atas 2 tahun.
Pemerolehan sintaksis merupakan kemampuan anak untuk mengungkapkan sesuatu dalam bentuk konstruksi atau susunan kalimat. Konstruksi ini dimulai dari rangkaian dua kata. Konstruksi dua kata tersebut merupakan susunan yang dibentuk oleh anak untuk mengungkapkan sesuatu. Anak mampu untuk memproduksi bahasa sasaran untuk mewakili apa yang ia maksud. Yang keempat ada tahap pemerolehan fonologi. Secara fonologis, anak yang baru lahir memiliki perbedaan organ bahasa yang amat mencolok dibandingkan dengan orang dewasa. Berat otaknya hanya 30% dari ukuran orang dewasa. Rongga mulut yang masih sempit itu hampir dipenuhi oleh lidah. Bertambahnya umur akan melebarkan rongga mulut. Pertumbuhan ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi anak untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Untuk lebih jelas, tahap-tahap pemerolehan bahasa pertama tersebut, maka diuraikan beberapa tahap pemerolehan bahasa seorang anak menurut Arifuddin. Tahap pemerolehan bahasa dibagi menjadi 4 tahap juga. Yang pertama yaitu 1. Tahap pralinguistik atau masa sekolah. Pada tahap ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belumlah bermakna. Bunyi-bunyi itu memang telah menyerupai vokal atau konsonan tertentu, tetapi secara keseluruhan bunyi tersebut tidak mengacu pada kata dan makna tertentu. Fase ini berlangsung sejak anak lahir sampai berumur 12 bulan. A. Pada umur 0-12 bulan, anak hanya mengeluarkan bunyi-bunyi refleksif untuk menyatakan rasa lapar, sakit, atau ketidaknyamanan. Sekalipun bunyi-bunyi itu tidak bermakna secara bahasa, tetapi bunyi-bunyi itu merupakan bahan untuk tuturan selanjutnya. B. Pada umur 2-5 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi-bunyi mirip konsonan. Bunyi ini biasanya muncul sebagai respon terhadap senyum atau ucapan ibunya maupun orang lain. C. Pada umur 4-7 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi agak utuh dengan durasi yang lebih lama. Bunyi mirip konsonan atau mirip vokalnya lebih bervariasi. D. Pada umur 6-12 bulan, anak mulai berceloteh. Celotehannya merupakan pengulangan konsonan vokal yang sama, seperti baba, mama, dada, dan lainnya. Selanjutnya, yang kedua, tahap satu kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 12-18 bulan. Pada masa ini, anak menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili keseluruhan idenya. Tegasnya, satu kata mewakili satu atau bahkan lebih frase atau kalimat. Oleh karena itu, frase ini disebut juga tahap holofrasis. Yang ketiga ada tahap dua kata. Fase ini berlangsung sewaktu anak berusia 18-24 bulan. Pada masa ini, kosakata dan gramatika anak berkembang dengan cepat. Anak-anak mulai menggunakan dua kata dalam berbicara. Tuturannya mulai bersifat telegrafik. Artinya, apa yang dituturkan anak hanyalah kata-kata yang penting saja, seperti kata benda, kata sifat, kata kerja, atau kata-kata lainnya yang tidak penting. Seperti halnya kalau kita menulis telegram, dihilangkan. Yang keempat, tahap banyak kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 3-5 tahun atau bahkan sampai mulai sekolah. Pada usia 3-4 tahun, tuturan anak mulai lebih panjang dan tata bahasanya lebih teratur. Dia tidak lagi menggunakan hanya dua kata, tetapi 3 kata atau lebih. Pada usia 5-6 tahun, bahasa anak telah menyerupai bahasa orang dewasa. Selanjutnya, ada lagi tahap-tahap proses pemerolehan bahasa bisa sampai kepada anak, yaitu terdiri dari tahap pengocehan atau babbing. Yang kedua, tahap satu kata, holofrasis. Yang ketiga, tahap dua kata. Yang keempat, tahap menyerupai telegram atau telegraphic speech. Yang kelima, tahap vokalisasi bunyi. Yang keenam, tahap satu kata atau holofrasis. Yang ketujuh, tahap dua kata, satu frase. Dan
Yang kedelapan, ujaran telegrafis. Selanjutnya, para ahli bahasa mengemukakan beberapa tahap pemurnian bahasa, yaitu yang pertama, tahap mendengkur. Yang kedua, tahap meraba. Yang ketiga, tahap pola intonasi. Yang keempat, tahap tuturan satu kata. Yang kelima, tuturan dua kata. Yang keenam, infleksi kata. Yang ketujuh, bentuk tanya dan bentuk ingkar. Yang kedelapan, konstruksi yang jarang atau kompleks. Yang kesembilan, tuturan yang matang. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan mengumpulkan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Berikut penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.